Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Punamon dengan NIM 92142473. Saya dari kelas akuntansi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih krisis ekonomi itu? Jadi, krisis ekonomi adalah situasi di mana perekonomian suatu negara mengalami tekanan berat sehingga tidak dapat berjalan dengan lancar. Tekanan ini biasanya disebabkan oleh beberapa gejala seperti penurunan daya beli masyarakat yang membuat banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, inflasi yang tinggi sehingga harga-harga barang terus naik. Yang ketiga adalah pengangguran yang sangat meningkat pada saat ini. Karena apa? Karena banyak perusahaan kesulitan bertahan dan akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Contoh krisis ekonomi yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis ini bermula dari jatuhnya nilai tukar terhadap dolar Asia Serikat. Dampaknya sangat luas, termasuk naiknya harga kebutuhan pokok, PHK massal, dan kerusuhan sosial. Krisis ini juga menyebabkan lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Yang kedua adalah dampak pada pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Krisis ini terjadi akibat pembatasan aktivitas masyarakat agar supaya menekankan penyebaran virus corona tersebut. Sehingga banyak sektor yang mengalami pembatasan aktivitas dan juga penurunan pendapatan, terutama pada pariwisata dan UMKM terhenti operasinya. Dari situlah pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk bantuan sosial dan memulihkan ekonomi masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia secara lebih rinci dengan perspektif berbeda. Berdasarkan pengalaman krisis ekonomi sebelumnya, seperti krisis moneter pada tahun 1998, krisis global 2008, dan krisis akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Yang pertama, stabilisasi keuangan dan moneter. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi pasar valuta asing. Bank Indonesia atau BI melakukan intervensi dengan membeli atau menjual valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sering melemah drastis selama krisis. Penyesuaian suku bunga. Dalam beberapa krisis, BI menaikkan suku bunga untuk menarik aliran modal asing seperti pada tahun 1998, sedangkan pada masa COVID-19, suku bunga justru diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Peningkatan likuiditas perbankan. Dalam krisis 2008 dan 2020, BI memberikan stimulus likuiditas kepada bank untuk memastikan keberlanjutan kredit ke sektor real. Intervensi pasar valuta asing. Bank Indonesia atau BI melakukan intervensi dengan membeli atau menjual valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sering melemah drastis selama krisis. Penyesuaian suku bunga. Dalam beberapa krisis, BI menaikkan suku bunga untuk menarik aliran modal asing seperti pada tahun 1998, sedangkan pada masa COVID-19, suku bunga justru diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Peningkatan likuiditas perbankan. Dalam krisis 2008 dan 2020,
BI memberikan stimulus likuiditas kepada bank untuk memastikan keberlanjutan kredit ke sektor insentif pajak. Penghapusan atau pengurangan pajak diberikan kepada pelaku usaha untuk mendorong kelangsungan bisnis, seperti pembahasan pajak penghasilan PPh UMKM pada 2020. Subsidi langsung. Selama pandemi COVID-19, subsidi langsung diberikan dalam bentuk stimulus UMKM, subsidi listrik, dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Penguatan infrastruktur. Pemerintah mempercepat proyek infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian jangka panjang, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Bantuan sosial dan perlindungan masyarakat selama krisis. Masyarakat miskin dan rentan adalah kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada penguatan jaring pengaman sosial. Bantuan langsung tunai atau BLT. BLT diperkenalkan pertama kali selama krisis 1998 dan kembali digunakan pada tahun 2020 untuk mendukung daya beli masyarakat. Kartu Prakerja. Selama pandemi, pemerintah meluncurkan program ini untuk memberikan pelatihan kerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan sekaligus bantuan uang tunai. Program pangan bersubsidi. Distribusi pangan bersubsidi dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Teknologi di berbagai sektor. Pengembangan industri berbasis nilai tambah. Alih-alih mengekspor komoditas mentah, pemerintah mulai mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, seperti baterai lithium dari nikel. Masyarakat terhadap kebutuhan pokok selama krisis. Yang kelima, diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor tertentu sering memperburuk dampak krisis. Diversifikasi ekonomi menjadi langkah penting untuk menciptakan ketahanan jangka panjang. Pengembangan UMKM. Pemerintah memberikan pelatihan, akses pembiayaan, dan dukungan digitalisasi bagi UMKM agar dapat bertahan dan berkembang. Transformasi digital. Krisis COVID-19 mempercepat transformasi ekonomi ke arah digital. Pemerintah mendorong pelaku usaha beralih ke platform digital dan mempercepat adopsi kebijakan fiskal seperti meningkatkan belanja negara, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, serta kebijakan moneter seperti menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Perbaikan jangka panjang melibatkan reformasi struktural dan penguatan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Krisis juga sering mengungkapkan kelemahan dalam sistem ekonomi yang ada dan mendorong negara untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki kebijakan agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kelemahan dalam sistem ekonomi dapat berasal dari berbagai faktor struktural dan kebijakan yang menghambat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Berikut beberapa kelemahan umum dalam sistem ekonomi. Yang pertama, ketergantungan pada sektor tertentu. Banyak negara yang bergantung pada satu sektor ekonomi, seperti ekspor komoditas, misalnya minyak atau gas. Ketika harga komoditas tersebut jatuh, perekonomian negara akan terkena dampak serius. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi.
ketidakmerataan distribusi kekayaan dan pendapatan menyebabkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperparah kemiskinan serta ketidakstabilan sosial. Juga manajemen utang yang buruk. Utang yang berlebihan baik pada tingkat negara maupun perusahaan dapat menyebabkan krisis keuangan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Pengelolaan utang yang buruk seringkali mengarah pada kesulitan membayar kewajiban, seperti terjadi pada krisis utang Yunani. Yang keempat, regulasi yang tidak efisien. Sistem ekonomi yang memiliki regulasi yang terlalu ketat atau tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi. Regulasi yang rumit dapat membuat sulit bagi usaha kecil dan menengah atau UKM untuk berkembang. Yang kelima, kebijakan moneter yang tidak tepat. Suku bunga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu keseimbangan ekonomi. Misalnya, suku bunga rendah yang berkelanjutan dapat mendorong gelembung aset, sementara suku bunga tinggi dapat menghambat investasi. Dalam mengatasi kelemahan ini, memerlukan perbaikan kebijakan, pengawasan yang lebih baik, diversifikasi sumber pendapatan, serta investasi dalam pendidikan dan teknologi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Indikator ekonomi di Indonesia saat ini menunjukkan gambaran yang bervariasi, mencerminkan baik tantangan maupun ketahanan dalam menghadapi kondisi global dan domestik. Berikut adalah beberapa indikator utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran 4,8% hingga 5% pada 2024. Ini sedikit di bawah target pemerintah yang mengasumsikan pertumbuhan 5,2% dalam APBN. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tekanan pada daya beli masyarakat dan melambatnya laju investasi di sektor real. Yang kedua, inflasi. Inflasi di Indonesia diprediksi akan berada pada level 3,2% pada 2024. Meskipun ada potensi volatilitas harga pangan, inflasi yang terkendali ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Tetapi tidak ada risiko dari harga pangan yang dapat mempengaruhi kelompok rentan. Ketiga, neraca perdagangan. Indonesia terus mencatatkan surplus neraca perdagangan selama lebih dari 43 bulan yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit. Kinerja positif ini membantu memperkuat cadangan devisa negara. Yang keempat, cadangan devisa. Cadangan devisa di Indonesia per akhir 2023 tercatat sebesar 146,4 miliar USD, meningkat dari 138,1 miliar USD di bulan sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan stabilitas eksternal yang penting untuk ketahanan ekonomi menghadapi gejolak global. Yang kelima, indeks keyakinan konsumen atau IKK. IKK Indonesia pada November 2023 berada di angka 123,6, menunjukkan kepercayaan konsumen yang masih positif. Ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi. Meskipun ada tekanan dari faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga tinggi. Yang keenam, suku bunga. Suku bunga acuan di Indonesia masih tinggi sebagai langkah Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan mengatur likuiditas pasar. Hal ini berimplikasi pada penyaluran kredit, di mana ada potensi penurunan minat investasi akibat biaya pinjaman yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia menunjukkan ketahanan dalam beberapa aspek seperti surplus perdagangan dan cadangan devisa yang cukup, tantangan seperti daya beli yang tertekan dan ketidakpastian global masih memerlukan perhatian pemerintah dan masyarakat
untuk menghadapinya. Untuk menghadapi tantangan ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa langkah penanganan yang melibatkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. Selain itu, investasi infrastruktur tetap menjadi prioritas. Proyek Strategis Nasional atau PSN yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia bertujuan meningkatkan konektivitas, mempermudah perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Pemerintah juga fokus pada diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Ekonomi hijau dan pengembangan energi terbarukan menjadi fokus utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperbaiki keberlanjutan lingkungan. Walaupun suku bunga yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan kredit, kebijakan ini diperlukan untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga kestabilan harga. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat pengawasan terhadap sektor keuangan untuk mencegah potensi krisis di sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pendekatan ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan memastikan bahwa arus modal tetap berjalan dengan lancar. 4. Pengelolaan anggaran dan fiskal. Pemerintah menggunakan APBN sebagai shock absorber untuk merespon tekanan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah-langkah ini mencangkup peningkatan alokasi untuk program-program sosial dan subsidi yang langsung mendukung daya beli masyarakat. Meskipun tantangan dalam penyerapan anggaran seringkali terjadi, perbaikan sistem distribusi anggaran diupayakan agar dapat mencapai target dengan lebih efisien. Peningkatan penyerapan anggaran di kuartal awal tahun menjadi kunci untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun yang dapat memperlambat dampak stimulus fiskal. Pemerintah juga terus mengupayakan pengendalian defisit anggaran agar tidak memicu lonjakan utang yang berpotensi merugikan perekonomian di masa depan. Yang kelima, kolaborasi dengan sektor swasta. Kemitraan publik swasta atau PPP diharapkan dapat kolaborasi dengan sektor swasta. Kemitraan publik swasta atau PP diharapkan dapat mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis dan mendorong inovasi di sektor-sektor vital seperti infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan. Kolaborasi ini juga penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan investasi dan pengembangan kapasitas produksi. Untuk mendukung ekonomi yang inklusif, pemberdayaan UMKM menjadi prioritas. Pemerintah menyediakan akses pendanaan, pelatihan, dan bantuan dalam hal pemasaran dan teknologi agar UMKM dapat meningkatkan daya saingnya. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyokong perekonomian lokal. Yang keenam, penguatan sektor swasta dan kemitraan. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta penting untuk mempercepat pembangunan dan inovasi. Kemitraan strategi mendorong kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar dan UMKM untuk membangun ekosistem yang saling mendukung. Inisiatif berbasis teknologi memfasilitasi pengembangan teknologi baru dan penerapan AI untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Yang ketujuh, ada stabilitas politik dan keamanan. Kondisi politik yang stabil sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus menjaga keamanan dan ketertiban, memastikan keamanan dalam negeri agar kegiatan ekonomi tidak terganggu oleh konflik atau gejolak. Kebijakan yang transparan dan akuntabel.
memberikan rasa percaya kepada investor dan masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat adil dan tidak memihak. Dalam kesimpulan ini, menghadapi krisis ekonomi memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan berbagai sektor dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Yang keenam, suku bunga. Suku bunga acuan di Indonesia masih tinggi sebagai langkah Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan mengatur likuiditas pasar. Hal ini berimplikasi pada penyaluran kredit, di mana ada potensi penurunan minat investasi akibat biaya pinjaman yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia menunjukkan ketahanan dalam beberapa aspek seperti surplus perdagangan dan cadangan devisa yang cukup, tantangan seperti daya beli yang tertekan dan ketidakpastian global masih memerlukan perhatian pemerintah dan masyarakat untuk menghadapinya. Untuk menghadapi tantangan ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa langkah penanganan yang melibatkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. Mengapa kita perlu membahas krisis ekonomi ini? Yang pertama, krisis ekonomi tidak hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, dengan memahami penyebab dan dampaknya, kita sebagai warga negara dapat lebih siap menghadapi krisis ekonomi di masa depan, baik sebagai individu, keluarga, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama.